Monitor ultrawide yang satu ini tuh bisa jadi monitor impian para budak korporat atau budak agency kayak gua. Ini adalah AOC U34P2C, sebuah monitor ultrawide dengan resolusi 2K+, yang dibikin sama AOC bener-bener buat kerja. Dan gue yakin banget dengan fitur-fitur dan keunggulan dari monitor ini, itu bisa banget bikin produktivitas kita jadi jauh lebih maksimal. Nah, penasaran sama monitor yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan yang lagi ada di meja gue sekarang ini adalah monitor AOC U34P2C, sebuah monitor bagong yang sebenarnya gue sendiri pun pengen banget punya cuy. Fiturnya tuh bener-bener bejibun banget, dan gue itu udah gak sabar buat jabarin satu persatu ke kalian. Tapi sebelum itu, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Untuk paket pembeliannya, selain dapat monitor dan standnya itu, kalian bakal dapat masing-masing 2 kabel HDMI dan kabel DP. Terus dapat 1 kabel USB-C dan pastinya user manual dan kartu garansinya. Oke, jadi AOC U34P2C. Yang pertama mau gua bahas itu desainnya dulu. Secara desain monitor ini kelihatan simple dan minimalis banget. Bahkan gue bisa bilang kelihatan mewah gitu. Ibaratnya tuh kalau misalnya setup lu pakai monitor ini, lu tuh kelihatannya kayak orang penting gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya ada orang yang bisa beli monitor ini, itu emang harusnya sih orang penting ya. Bezel kiri kanan atasnya tuh udah tipis banget dengan bezel bawah yang masih agak tebel, tapi nggak gitu tebel sih. Ada logo AOC-nya juga di bezel bawahnya untuk branding mereka. Dan ada tombol-tombol di bagian kanan bawah monitornya untuk kontrol on-screen display-nya. Stand-nya juga cakep banget ya. Dan gue pun jauh lebih suka monitor yang stand-nya kotak kayak gini. Stand kotak kayak gini tuh menurut gue memang kelihatan lebih premium daripada monitor lain yang stand-nya itu bentuk V. Tapi memang untuk secara fungsionalitas, untuk kayak misalnya di meja gitu, itu memang akan agak sedikit makan lebih banyak tempat dibanding yang stand-nya V ya. Ngomongin soal stand, kita masuk ke fitur pertama yang dimiliki sama monitor yang satu ini, yaitu stand-nya udah ergonomis cuy. Monitor stand-nya itu nggak cuma bisa tilt aja, tapi bisa rotate juga sampai 90 derajat, dan untuk tinggi monitornya itu bisa dinaik turunin juga cuy. Bener-bener definisi stand yang ergonomik dan nggak harus pakai bracket tambahan untuk nge-achieve keergonomisan kayak gini. Tapi kalaupun tetap mau pakai bracket tambahan, itu tetap bisa, karena si monitor ini udah sediain VESA mount yang 100x100 mm. Selanjutnya, gue mau bahas soal portnya yang udah gila lengkapnya cuy. Untuk port displaynya bisa pakai HDMI, bisa pakai DP, dan bisa pakai USB-C juga cuy. Jadi monitor ini tuh cocok banget buat kalian-kalian yang kerjanya tuh pakai laptop tipis, kayak misalnya ThinkPad atau MacBook. Pokoknya laptop-laptop yang nggak ada port HDMI-nya gitu, jadi harus pakai port USB-C buat display. Jadi ya, monitor ini tuh bisa jadi second screen buat laptop-laptop yang kayak begitu, dan bisa dibilang second screen yang kelewat bagus sih. Selain itu dia juga ada jack 3,5 mm buat audio output. Dan gak cuma itu aja audio output yang dipunya sama monitor ini. Monitor yang satu ini ada speakernya juga cuy. Ya, bukan yang gimana-gimana banget sih speakernya, tapi rasanya untuk sebuah speaker dalam sebuah monitor itu udah oke banget sih. Dan kayak gini tuh rasanya udah bukan nice to have aja ya, tapi udah very nice to have untuk punya speaker di monitor yang udah lengkap ini. Belum masuk ke bahasan display karena masih ada satu lagi fitur yang menurut gue bikin monitor ini lebih worth it lagi untuk dibeli di harganya cuy. Which is monitor ini udah punya 4 port USB hub yang 4-4-nya itu udah USB 3.2 cuy. Jadi nggak cuma buat display, nggak cuma ada speakernya, tapi monitor ini juga bisa jadi docking station buat device-device kalian. Gila nggak tuh? Oke, jadi itu aja sekelibet fitur-fitur dari AOC U34P2C ini. Sekarang gue mau bahas soal displaynya. Untuk ukuran displaynya, dia ada di 34 inci dengan resolusi 2K+, which is 3440 x 1440. Jadi pastinya pixelnya bakal rapat banget, dan gambar juga otomatis kelihatan lebih tajam, terutama di display segede gini. Untuk panelnya IPS dengan max brightness 300 nits, dan refresh rate-nya itu ada di 75 Hz. Yap, monitor ini bukan monitor gaming, jadi refresh rate-nya itu cuma mentok di 75 Hz aja, walaupun kalian pakai kabel DP untuk koneksi display ke monitor ini. Tapi memang dari awal kayaknya AOC itu bukan bikin monitor ini buat main game ya, tapi buat kerja dan juga immersive entertainment. Karena selain ukuran layar dan resolusinya yang mantap, color gamut monitor ini ada di 119% sRGB dan 107% NTSC. Sayangnya di sini gue nggak punya alat buat kalibrasi warna monitor ya, jadi gue nggak bisa kasih kalian data yang lebih akurat atau yang lebih valid soal akurasi warna monitor ini. Tapi kalau menurut mata gue pribadi, gue bisa bilang warna monitor ini tuh udah akurat banget. At least buat entertainment kayak misalnya nonton Netflix and such, menurut gue warnanya itu udah ngejreng banget, udah enak dilihat dan enak di mata. Sumpah ya, gue itu ngidam banget sama monitor ini.
Boleh buat gua aja nggak sih? Untuk AOC U34P2C ini harganya ada di 5.999.000 kalau misalnya kalian beli di official store-nya. Jujur emang bukan harga yang murah sama sekali ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat fitur di harganya ya, fitur-fitur yang udah lengkap segini di harga yang bisa dibilang under 6 juta. Kalau misalnya kalian masih mau nganggap 5,9 itu under 6 juta, itu udah nice to have dan worth it banget. Dan menurut gue sih sebuah investasi yang cukup masuk akal. Gua pun kalau misalnya bisa nuker 2 monitor gue yang ada di belakang sini ya, untuk satu monitor ini, kayaknya gue mau deh. Nah, buat kalian yang tertarik untuk beli monitor yang satu ini, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi langsung kalian cek aja. Oke, paling segitu aja review singkat gue terhadap monitor U34P2C ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli monitor mantap yang satu ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been a boy Tommy, and as always, peace out.